Subagio yang baru. Tepuk tangan buat beliau ya, mau bergabung dengan kita, mudah-mudahan ya Mas Bang. 2 minggu sekali aja, kalau mau nyanyi tiap minggu datang di rumah. Ya, jadi kabar yang akan saya sampaikan, insya Allah kita akan piknik. Pikniknya ini mau kemana? Mau ke laut atau mau ke gunung? Kita nanti bicarakan lagi. Kabar gembira kedua adalah dari Ikatan Fisioterapi. Nah, ini udah banyak nih yang perlu fisioterapi, akan menyumbangkan kerjasama dengan kita. Mereka tuh kelompok dari Rumah Sakit Bina Medika yang di depan Transmart tuh ada rumah sakit ibu dan anak. Mungkin nanti kita akan kerjasama, nanti mungkin untuk fisioterapi spesial dengan harga khusus. Use your arms, just swing your arms. Now let's use the arms out, 2, 3, 4, and come back to the march. Jalan di tempat. Make heel touches, heel, 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 heel. And we kick 1, 2, 3. Bukur biar lega ya, bukur maju ya. 2. Bentuk kakinya. Tap side. Buka ke kanan, kiri jalan ke kanan. Make it bigger and 1, 2, 3, 4. And hold it here, just tap your toes. Tap your heels. And we're going to reach up. Right here, reach up. Up. Tangannya diangkat. Reach. Let's do 4 more. 4, 3, 2. Now reach out to the side. 3. Tap out to the side. 1, 2. Now add these arms. 1, 2, 3. 4 more. 4, 3, 2. And hold it right there. Wow. Bagaimana? Segar rasanya? Mudah-mudahan bisa. I started a joke. It started the whole world crying. I didn't see that the joke was on me all along. I started to cry. It started the whole world
Terima kasih Ananda Ajeng, kita panggil Ananda aja karena dia anak saya ini sebetulnya dari Spektrum, yang telah mau bersedia untuk memberikan ilmunya, mewakafkan ilmunya kepada eyang-eyang semua. Terima kasih banyak. Bu Ajeng, silahkan waktunya, coba barangkali memperkenalkan diri sedikit dulu. Sekarang saya lupa Who are you, my dear? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di sini, Oma Opa? Mungkin ada beberapa yang sudah saya kenal wajahnya. Ibu Berti, apa kabar Bu? Sudah lama tidak berjumpa. Ibu Dada, saya hafal wajahnya. Beberapa kali ketemu. Bapak, Dr. Dahli, terima kasih kesempatannya hari ini. Dr. Bertias, terima kasih. Mas Daus, Bapak. Hari ini saya dengan Rahajeng Andriani. Kebetulan saya bekerja di Spektrum sejak 2005 sampai saat ini. Posisi saya saat ini sebagai psikolog klinis di Spektrum. Saya biasanya berkolaborasi dengan Dr. Dahli ya Dok ya, ketika kami menangani beberapa pasien yang gak hanya gangguan pada anak-anak, tapi beberapa juga berkaitan dengan psikologis di usia remaja dan dewasa. Hari ini saya diberikan amanah, kesempatan Dr. Dahli dan Dr. Berti untuk ngobrol sama Oma Opa. Jadi saya nggak mau dibawa serius ya Dok ya, santai saja hari ini. Saya sendiri pasti nervous. Jadi kita bicara mengenai manfaat hobi bagi lansia kita tinjau dari sisi psikologis. Terima kasih Bu Ajeng. Barangkali ada yang mau bertanya atau mau menambahkan pengalaman ataupun sarannya yang lain, silakan. Ya Bu Berti, silakan. Jadi saya bertahun-tahun di kegiatan profesional lah misalnya. Tapi zaman dulu waktu saya baru muncul, wawancara-wawancara kan ceritanya baru tahu gitu. Tapi wawancara selalu ditanya, Ibu emang ini hobi atau apa? Hobi.
semua. Jadi saya atlet ski air, atlet hoki dan balap sepeda dulu. Terus itu waktu mahasiswa Excel. Jadi hobi. Saya nggak suka lihat ibu senang di dalam ruangan ngapain itu, karena saya atlet kan di luar. Ngapain di dalam itu diam. Dan bertambahnya umur saya nggak mau lagi kena panas. Atlet kan panas dulu. Langsung saya ke ruang senang. Jadi hobi karena saya hobi dansa. Dansa dancing. Hobi semuanya tuh hobi semua. Terus lama-lama kok terus saya bantu guru saya jadi asisten. Hobi lama-lama saya ngajar sendiri. Dapat apa cuan, orang istilah sekarang bilang dapat cuan. Dapat film. Istilahnya Mau masukkan. cuan, istilahnya. Jadi lama-lama jadi hobi itu menjadi profesi. Dan bertahun-tahun bilang ini yang hobi menjadi untung. Di judulnya selalu Berti Tilaso, ahli ini. Terus hobi yang jadi untung. Jadi saya ingat begini, oh jadi orang bisa asal mulanya hobi, dia bisa jadi profesional sampai sekarang. Nah jadi sekarang saya masih tetap hobi juga dengan senang saya, walaupun sekarang saya hanya untuk cuma berkah saja senangnya. Jadi saya tidak mau bayaran lagi, tidak apalagi nggak ada TV itu monggo lansianya banyak. Sekarang tinggal mengakses buku dan dia apa kalau kita mau itu sekarang mau maka sama amal ibadah. Nazarnya saya memang saya di sini 20 tahun kerja, itu orangnya yang bayar itu ratusan ribu satu orang dalam 20 tahun di sini. Pandemi kita dibubarin, kita mulai. Saya pikir daripada saya ngapain, saya senang. Saya pikir udah waktunya saya umur sekian ini sudah tidak minta begini-begini sama orang ya. Mudah-mudahan tetap bisa dari suami sama dari tabungan masih bisa. Jadi saya juga terima berkah itu memberi orang kebugaran dan kesehatan di situ di tempat saya. Lansianya banyak. Nah jadi hobi jadi profesional dan kembali lagi ke hobi dan permisi enggak kalau beramal jadi makanya ilmu tidak perlu bayaran lagi. Barangkali sedikit informasi tentang Ibu Berti, bukannya ini realita ya. Jadi Ibu Berti masuk kebetulan ketemu, kami udah kenal lama. Maksudnya tadinya untuk bimbing kita di sini. Ternyata beliaunya minta malah jadi member, terus bayar lagi. Nah, kemarin malah nyumbang lagi bihala, tapi orangnya nggak datang. Silakan belajar ditanggapi. Betul, tadi yang disampaikan Ibu Berti juga merupakan suatu kondisi di mana ketika hobi itu bisa memunculkan manfaat lain ya Ibu gitu. Jadi betul. Nah, mungkin juga ketika merajut, kemudian nanti mungkin latihan merangkai bunga dan lain sebagainya gitu. Ketika ada orang tertarik, oh ini bisa ya menjadi masukan yang kita juga nggak sangka ya Ibu ya, seperti tadi Bu Berti sampaikan. Saya nggak mau apa-apa, tapi ternyata orang masih melihat gitu. Itu kan menjadi input tersendiri buat kita gitu. Dan itu juga bisa dilakukan oleh oma-oma yang ada di sini dan opa-opa yang ada di sini gitu. Jadi hobi itu sendiri kan memang pada dasarnya fungsinya adalah membuat tubuh kita baik secara fisik maupun secara pikiran jauh lebih rileks gitu kan. Di usia sekian, di usia seperti saat ini tidak perlu lagi memikirkan hal-hal berat lah gitu ya, politik dan lain sebagainya, nggak usah lah gitu kan. Relax saja gitu, bertemu sama teman-teman di sini, menyalurkan hal-hal yang disukai, itu lebih bermanfaat ya ketimbang berpikir bukan panjang berat ya Dok ya, itu justru menimbulkan beban dan stresor tersendiri seperti itu. Terima kasih Bu Berti masukannya. Yang lain barangkali silakan Bu. Ini seorang pramugari apa pramugari lu? Kayaknya pramugari lebih pantas. Dari pramugari menjadi pragawati. Nah itu dia. Monggo silakan. Baik.
singkat saja, mungkin panjang, singkat tapi panjang. Kalau saya karena apa? Karena waktu. Jadi waktu karena dari kecil saya memang oleh mami dulu saya manggil mami, zamannya Belanda biasa. Mami itu tidak boleh saya lihat senggang. Jadi mami selalu mengatakan, pergunakan waktu kamu. Nah dalam hal ini bermanfaat sekali. Sampai hari ini pun saya masih memandu ibu-ibu yang sudah lansia dengan kemampuannya baik memilih kain atau berbuat sesuatu atau misalnya membuat hiasan-hiasan di dalam untuk tas dan sebagainya. Dan ternyata apa? Memorinya dia tuh terulang kembali. Dulu saya pernah bunuh tanpa, oh ternyata yang dulu mami suka ini ternyata ini bisa produktif. Betul. Dan saya 40-50 tahun membina anak-anak SMKK dan berbagai dari mahasiswa juga dari anak-anak SMKK dengan keterampilan bermacam-macam dan saya anggap itu sedekah ilmu. Ada salah satu tempat lansia di Cinere, kalau salah di Cinere, mereka tuh minta pecah-pecah. Saya banyak sekali memang dulu saya adalah garmen juga. Saya berikan mereka pecah-pecah, saya sudah gunting dan benang-benang, mungkin ibu yang berminat benang-benang, saya punya benang berbulu banyak sekali karena dulu memang saya garmen, itu bisa dimanfaatkan ibu. Dan benang rajut-rajut, dan saya juga senang sekali membuat sesuatu yang dengan bunga saya senang. Ini bu, ini sudah anak yang kenal umum, ya. Tapi saya ajarkan juga memadu warnanya dan kreativitasnya sehingga mereka akan semakin ternyata mereka masih punya setitik di pikirannya bisa memadukan yang luar biasa. Itu dulu. Terlalu banyak saya cerita. Terima kasih. Saya siap Terima kasih Om Mamu. Betul sekali tadi yang disampaikan Om Mamu bahwa ketika kita menekuni hobi tertentu itu pasti juga akan meningkatkan memori kita gitu kan, memori ketika yang pada saat muda dulu ya Om ya, melakukan suatu hal-hal yang membuat kita bisa mengisi waktu-waktu kosongnya tadi saya sampaikan dengan kegiatan membaca, kemudian melakukan hal-hal yang kita sukai, itu juga akan sangat membantu kemampuan kognitif kita saat ini tetap terjaga dengan baik. Seperti itu. Oke. Ada lagi? Ya, Opa silakan. Terima kasih banyak. Saya mempunyai kesenangan untuk bermain musik, khususnya gitar, dan juga saya mulai belajar untuk bermain piano. Kemudian saya juga punya hobi yang lain, yaitu fotografi dan videografi, serta tentunya saya suka hal-hal yang teknik. Di situ saya mempunyai saya bebas ngambil foto, keluar rumah, jalan kaki, kurang lebih sekitar 1 jam di pagi hari, dan itu barangkali kan fotografi tidak membutuhkan menit. Saya sukai hasil-hasil yang saya produk yang saya hasilkan. Saya merasa bangga dengan produk saya, membuat semangat saya lebih untuk bisa membuat foto yang lebih banyak. Jadi sekarang yang saya ini hanya satu, yaitu fotografi saja. Mudah-mudahan dengan fotografi itu juga saya bisa lebih maju. Tapi meskipun saya masih punya keinginan untuk bermain musik. Terima kasih banyak. Baik Opa. Jadi ketika kita melakukan hal yang kita suka itu kan pasti dengan sepenuh hati Opa ya, gitu ya. Nah sekarang yang tadi kalau beberapa hal disampaikan dengan menyanyi, kemudian bermain musik, tapi berujung di fotografi. Berarti kan di sini kita punya ketertarikan sendiri dengan bidang tertentu ya Opa ya. Gitu. Mungkin fotografi itu menjadi salah satu hal membuat Opa merasa sendiri free. Artinya apa ya, bisa merasa oh ya ini memang saya sekali gitu ya. Jadi memang itu yang pada akhirnya membuat Opa merasa bisa melakukan segala hal sesuai dengan kehendak gitu. Hal yang membuat Opa merasa nyaman, lakukan gitu. Karena yang bisa tahu nyamannya kita ya diri kita sendiri Opa ya. Seperti itu. Sama-sama Opa. Barangkali Bu Pur, monggo.
Sudah langsung. Langsung ya. Kita sudah bicara tentang hobi yang dengan manfaatnya bermacam-macam itu, dan pada umumnya kita sudah tahu hobi yang pantas kita lakukan gitu ya. Tapi saya terinspirasi atas pertanyaan Bapak tadi, karena kalau kita ingin melakukan sepanjang itu aman dan kita lakukan dengan nyaman, lakukan saja Pak. Lakukan saja. Terus kemudian sebetulnya hobi saya agak banyak, tapi nggak usah disebut lah. Antara lain yang juga mungkin saya belum pernah cerita, saya memang punya keinginan untuk pergi ke laut, tapi itu keinginan nggak pernah tercapai sepanjang saya masih muda. Baru tercapai waktu saya umur 72 tahun. Ada teman yang mengajak pergi ke Papua. Satu kelompok komunitas saya mengatakan mau pergi ke Nabire, naik kapal pinisi. Di sananya naik kapal pinisi. Kebetulan saya juga kepingin naik kapal pinisi gitu ya. Saya mendaftar nomor 1. Dan terlaksana di sana itu hanya 14 orang, karena satu pinisi memang muat hanya 14 orang. Sampai di Manokwari langsung masuk kapal, ya, langsung masuk kapal. Terus waktu kemudian masuk kapal, semua kru kapal itu kan berjejer memperkenalkan diri, lalu juga ingin tahu siapa saja kami yang datang. Terutama sekali pada saat bertanya, mohon maaf katanya ada seorang nenek yang ternyata ikut dalam rombongan ini, katanya gitu, seorang nenek. Ya, kami waktu itu deg-degan, waktu mendengar itu heran, loh ngapain ini nenek mau kesini gitu, katanya gitu. Ya ini saya nenek ini, saya bilang gitu. Terus ibu maunya apa? Saya mau nyemplung aja ke laut. Gitu, enggak, saya nggak mau diving, enggak, nyemplung aja ke laut. Kan di sini katanya janjinya mau ke laut, di situ bertemu dengan whale shark. Jadi ikan paus gede itu, ikan hiu yang kotor-kotor itu, tapi yang gedenya kayak ikan paus itu. Ya itu buat saya seperti kapan lagi gitu loh. Nah, ini kata-kata kapan lagi. Ini mungkin yang nggak ada di luar kita. Iya betul. Kapan lagi? Kesempatan saya ambil. Itu. Terlaksana saya naik kapal pinisi, yang belum laut, ketemu whale shark, itu terlaksana semua. Nah itu juga. Kadang-kadang Pak, Tuhan berguru sama kita. Pak Tenggur. Makasih Ibu. Iya Opa, jadi lakukan apa yang menjadi kesenangan Opa. Ketika tidak mendapatkan apresiasi dari orang terdekat, tapi kita bisa mendapatkan apresiasi dari lingkungan yang memang bisa mendukung hobi kita. Tuh, jadi nggak usah sedih, nggak usah ngerasa bahwa aku nggak dapat dukungan gitu ya Dok ya. Tetapi mungkin yang kita lihat adalah bagaimana teman-teman yang ada di sekitar itu memberikan dukungan kepada kita. Jadi nggak usah dipikirkan terlalu panjang ya Oma Titi ya tadi ya. Lakukan apa yang menjadi kesenangan kita. Kapan lagi? Seperti itu. Pasti bisa lah. Jadi ini ada yang mau mencoba langsung, mana cuma bawa benang sedikit sama bawa haknya cuma sedikit. Sekarang itu benang-benang lokal kita tuh udah keren-keren banget. Kalau dulu kan tahunya benang bagus itu cuma dari luar. Kalau sekarang ini benang-benang lokalnya sudah bagus. Ya, itu benang katun Indonesia punya. Kalau yang ini udah dapat oleh dari Australia, dari temen gitu. Sekarang benang kita kualitasnya enggak. Iya. Kalau sekarang di internet sudah banyak polanya. Kalau kakak saya, Kakak adik? iya, ini Pantesan nggak sama. bisa baca pola. Oh. Jadi polanya ada di sini langsung. Tapi memang itu jadi
soalnya. Jadi lama. Jadi langsung. Ya ampun. 18. Jadi bikinnya langsung dari sini. Iya. Ya bisa baca. Salah satu Ini artinya. salah satu hal yang Manda sebagai yang lebih muda iri sama para oma adalah kreativitasnya lebih tinggi karena tidak terpaku pada pola. Kami yang muda-muda ini belajar dari internet terus kemudian terpaku pada pola dan kreativitas. Kalau nggak ada pola, nggak ada buku, terus ngapain mau bikin apa? Itu yang benar-benar Manda pribadi iri sama oma-oma sekalian. Mau coba kah? Pasti bisa lah. Boleh kok ini. Nanti kalau misalnya mau dibawa pulang juga nggak apa-apa. Misalnya mau diterusin di rumah nggak apa-apa, benar. Pada banyak di rumah ya Bu. Iya. Banyak sekali Bu sering di rumah kayak begitu. Kayaknya ibunya harus buka kelas, mana yang kursus deh kalau kayak gini. Mana harus kursus, mana harus sering, Bu Endang ini jago-jago, ini Sama jago-jago. juga itu Ini powernya cantik-cantik sekali. semua jago-jago nih Bu Manda gitu. Iya. Oh iya, jago juga itu bikin selimut, bikin kertas. Kayaknya besok-besok kalau misalnya omanya mau bikin kelas, Manda memaksa diri untuk diundang deh kalau kayak gini. Iya. Ya, anak-anak saya masih sekolah di UTB. Terus kalau sore saya merajut. Wah, luar biasa. Dan ini Bang Anda jangan menggaramnya air laut. Iya, makanya. Makanya kan dari mana? Dari belajar ini. Kita sama-sama ya. Ini salah satu hobi yang bisa ditekuni ya. Iya. Tuhan, silakan Ibu ngomong. Jadi saya kan sangat merajut ya, kalau saya bikin bed cover atau baju yang seperti itu. Cucu saya kalau saya ngerajut dia beli, terus saya lihat sendiri ternyata dia ambil lidi, dia sapu dipotong jadi terus dia ikut terus saya bilang ini anak kayaknya punya bakat untuk mengikuti saya. Terus saya coba, terus dia kepingin. Tapi pada saat pertama kali kan tentunya bikin seperti lingkaran itu ya Bu ya. Nah supaya membuat daya ingatnya dia muda gitu, pada saat buat itu gini ya, udah gitu ditarik, aku harus gini tariknya, kikuk, saya pakai gitu, tarik kikuk. Nah kalau kamu lupa kikuknya tidak akan terbentuk, jadi jangan kikuk ya, iya, ayo lagi kikuk, jadi siapa lagi kikuk, jadi terbentuk lingkaran, itu memudahkan anak yang memahami yang awalnya dari mana itu. Oh, jadi ada cara tipsnya ya untuk mengajarkan anak-anak supaya mengingat polanya ya. Kalau belum ada bunyi kikuknya itu belum ada kikuk kan, jadi harus terbentuk rantai. baik. Aduh, luar biasa. Tepuk tangan buat para perajin-perajin handal kita dan juga Mbak Manda dan Ibu Ajen. Terima kasih. Baik, kita belajar banyak hari ini untuk hobi. Mari kita lakukan apa yang kita senangi. Kapan lagi ya, insya Allah nanti bisa